warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi menyapa Anda dalam Curhat bareng Ustadz. Dan pada pagi hari ini yang menjadi teman curhat saya yang menjadi teman curhat Anda bukan hanya saya saja, karena nih saya punya pantun buat Anda. Jalan-jalan ke Cikini paling enak sama teman. Sudah hadir pagi ini Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu nyiapin pantun kalau ada Ustadz nih. Abis Ustadz Taufikur Rahman paling jago berpantun. Boleh disapa dong Ustadz pemirsa di rumah dengan pantun. Insya Allah buat pemirsa Antv. Kopiah Haji dari Madinah dibawa pulang ke Jakarta. Pemirsa Antv-nya silakan ada di mana-mana, asalkan hati kita tetap saling cinta. Aduh, seger bener nih Ustadz ya. Nonton warta berita di Kampung Selipi. Apalagi Hidup tuh tanpa Ustadz? cinta terasa sepi. Aduh seru banget kalau ada Ustadz Taufikur Rahman. Yeah. Baik Ustadz, sebelum kita mulai acara ini dan pemirsa di rumah juga pastinya sebelum memulai hari ini supaya lebih lapang, supaya lebih lancar bisa dimulai dengan doa ya Ustadz ya. Silahkan. Nastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ghnina bil ilmi. Ya Allah, kayakan diri kami dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Wa zayyinna bil hilmi. Hiasi akhlak kami dengan akhlak yang penuh diliputi dengan sifat kesabaran. Wa akrimna bittaqwa, muliakan diri kami di hadapan-Mu ya Allah dengan dibalut sifat ketakwaan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan pemirsa, Ustadz Taufikur Rahman nih paling oke banget ya untuk dijadikan teman curhat. Saya sudah nyolong start nih di belakang Ustadz ya. Dan sekarang giliran Anda silahkan menelpon ke 021 8511 836 atau kami masih juga menerima SMS Anda di 9123 dengan mengetik Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan atau di email kami di cbu@an.tv. Anda bisa mencurahkan isi hati Anda mengenai apapun permasalahan Anda, bisa masalah keluarga atau mungkin bisnis Anda, masalah keuangan dan lain sebagainya, karena kami akan dengan senang hati mendengarkan curhat Anda dan semoga insya Allah juga ya Ustadz pada pagi ini kita bisa memberikan jalan keluar. Insya Allah, ya, amin, amin. Ya dan sudah ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Ari Sundari. Ibu Sundari, di mana Ibu Sundari? Ibu di Makassar. Di Makassar Ibu, selamat pagi Makassar. Baik silahkan langsung saja curhatnya Ibu. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sundari. Silakan Ibu. Gini Pak, kemarin itu habis ada masalah. Ya, suami saya sempat mengucapkan talak sama saya Pak. Masalahnya boleh tahu sedikit Ibu? Ya, minta maaf ini agak pribadi. Oh gitu ya, oke. Baik. Iya. Kemudian selanjutnya? Iya, sempat mengucapkan talak. Nah, terus sekarang alhamdulillah sudah bersama lagi. Terus ya melakukan hubungan itu suami istri. Saya takutkan itu hubungan ini persinahan gitu. Gimana menurut Pak Ustadz? Iya. Mohon penjelasannya. Mengenai talak Terima ini ada yang mau kasih. ditanyakan juga kepada Ibu Sundari Iya, Ustadz? insya Allah sudah jelas. Sudah jelas ya? Oke, baik silahkan. Buat Ibu Sundari di Makassar, bicara talak, jelas bahasa Allah dalam Al-Quran, at-talaku marratani, fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Tolak ini jelas, makanya secara konsep fikih para ulama membagi ada tolak roja'i, ada tolak bain. Apa tuh Ustadz? Ya, ketika terjadinya talak raja'i yang berasal dari kata roja'a yarji'u yang artinya kembali, maka di situ suami masih berhak bisa kembali lagi dengan istrinya dan tidak perlu harus menikah lagi. Tapi yang dikhawatirkan ketika sudah talak bain kubroh sampai lebih dari 2 sampai 3 kali dia menjatuhkan kata talak, maka inilah yang dikhawatirkan secara kacamata agama, tidak boleh yang namanya terjadinya hubungan badan lagi sebelum dihalalkan dengan yang namanya muhalil dan muhallalah. Nah makanya secara konsep agama di dalam ilmu fikih diatur oleh para ulama itu ada talak yang soreh yang artinya jelas. Ada talak yang bahasanya kinayah. Apa itu? Yang artinya itu majas. Ketika seorang suami terbawa emosi, kemudian melontarkan kata-kata talak kepada istrinya. Walaupun di hati tanpa didasari oleh niat, tapi suami melontarkan kata-kata talaknya jelas. Aku cerai kamu, aku talak kamu.
maka jatuhlah talak suami ini satu. Itu jelas ya. Ustaz Iya, ya. sekali terjadi lagi cekcok lagi 2 kali, ini masih diperkenankan untuk kembali lagi. Hanya batasannya di mana Allah memberikan batasan sampai 3 kali. Setelah 3 kali di sini maka tidak diperbolehkan untuk kembali lagi. Namanya nitip pesan kepada para suami, khususnya kepada Ibu Sundari suaminya dan juga yang ada di mana-mana, ya mudah-mudahan ketika kita menjalani rumah tangga hati-hati walaupun terbawa emosi bagaimana supaya bisa menjaga tidak keluar kata-kata talak. Seperti Kalau itu. yang satu lagi itu Ustadz yang apa Kinayah. namanya? Kinayah ya. Kinayah ini sindiran. Yang kalau didasari hati tidak ada niat, maka tidak jatuh talak. Contoh, dalam keadaan bercanda, suami bicara sama istri. Aku pulangkan kamu ke rumah orang tua kamu. Ini kalau di hati memang betul-betul hanya maksud untuk bercanda, tidak ada maksud untuk mengeluarkan kata-kata talak, itu tidak apa-apa. Tapi kalau di hati memang sudah ada niat ingin menceraikan istri, kemudian disindir-sindir itu istri, Kamu pulang aja deh ke rumah orang tua gitu. ini Niat di hati kata-kata ingin cerai ingin gitu. cerai, maka bisa jadi juga jatuh kata-kata talak. Itu bisa jatuh kata-kata Iya, talak. seperti itu. Nah, pemirsa di rumah makanya kita bisa berhati-hati ya dalam berumah tangga. Mungkin harus lebih dilandasi dengan kesabaran ya Ustadz ya. Betul, betul. Dan pemirsa kami akan kembali lagi menjadi teman curhat Anda. Jadi ke pasar beli pepaya jangan kemana-mana ya. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Dan bagi Anda yang ingin curhat, kami masih menunggu Anda di 021 8511 836. Atau Anda juga masih bisa SMS ke 9123 dengan mengetik Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan. Dan gimana Ustadz, masih semangat gak nih pagi-pagi? Insya Allah, Ranji minum air hangat. Apa Untuk tuh, Ustaz? urusan ngaji dan mengkaji selalu semangat. Waduh, dan pemirsa silakan. semoga Ustadz Taufikur Rahman juga sesemangat Anda ya. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Iya, dengan Bapak siapa Pak? Pak Effendi. Pak Effendi, di mana Pak Effendi? Pak Effendi, Ya, di mana Pak? oh, Priuk. Oh iya, di Priuk ya Pak. Baik, Iya. silakan Pak Effendi curhatnya. Iya, Ya. ini saya mau nanyain masalah itu naik haji. Mm-mm. Oh, saya kan kalau sholat cuma hari Jumat doang, Mhm. Tapi Pak Effendi udah naik haji gitu ya? belum. Oh belum, oke. Ini mau naik haji gitu. Iya belum. Iya. Kemudian Pak Effendi? Iya mau naik haji ya udah daftar ini. Mhm. Iya, Ya gitu aja Pak Effendi? iya, iya. Iya, baik. Apakah itu apa sah atau bagaimana? Ingin naik haji tapi sholatnya juga masih hari Jumat aja bolong-bolong gitu ya Pak Effendi ya. Gimana mau tanya sama Pak Ustadz begitu ya. Baik Pak Effendi, gimana Pak Ustadz? Iya, ketika kita ibadah, bicara sah nggak sah itu ada jawabannya karena diatur lewat yang namanya rukun-rukun ibadah. Ketika nanti Pak Effendi berangkat haji, dia laksanakan rukunnya yang 6, apa? Yang pertama niatnya, kemudian tawaf, kemudian sa'inya, tahalulnya, kemudian wukuf di Padang Arafah, tertib, maka bisa dijawab secara kacamata ilmu fikih, hajinya Pak Effendi adalah sah. Tapi gitu ya, Ustaz. tolong untuk menjadi barometer buat kita, tingkatkan kepada kualitas tidak hanya sah saja, tapi termasuk nominasi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang balasannya al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak lagi balasannya kecuali ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya buat sekarang seandainya masih sholat bolong-bolong masih banyak kesempatan. Merujuk kepada firman Allah bicara haji dalam surah Al-Baqarah 197 di mana akhir ayat itu Allah berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Pak Effendi bisa lihat ya dalam surah Al-Baqarah 197. Kata Allah, perbekali diri kamu dengan takwa.
Tawaddu, qana'ah, wara' yakin dalam arti kata berusaha menjalankan perintah Allah dengan semaksimal mungkin. Maka yang demikian Allah menyinggung di akhirat itu. Wattaquni ya ulil albab. Hendaklah kamu pikirkan, renungkan wahai hamba-hambaku yang memiliki akal pikiran. Di situ Allah menyebutkan kepada kita. Baik. Iya. Kalau misalnya nih Ustadz, kalau misalnya naik haji nih, tapi uangnya dari bunga bank yang telah kita tabungkan itu gimana? Ya, seandainya memang kan bicara bunga ini suatu hal yang sangat menjadi ilafahan ikhtilaf sampai sekarang. Ketika satu kubu ulama yang mengatakan itu bunga halal, silahkan. Ini saya nggak, karena ini akan menghabiskan waktu yang nggak nggak sebentar gitu. Silahkan. Tapi yang jelas adalah seandainya memang boleh hasil yang maaf ya, Spanyol, separuh nyolong. Ketika diucapkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Allah jawab ucapan itu. La labbaik, wala sa'daik. Kan artinya, aku sambut panggilanmu ya Allah. Karena ongkosnya boleh hasil dari yang gak halal. Apa jawaban Nabi? Ini jawaban dari Allah yang dikuatkan oleh hadis Nabi. La labbaik kata Allah. Aku gak panggil kamu. Wala sa'daik. Gak ada kebahagiaan buat kamu. Nah, inilah seandainya ongkosnya boleh hasil yang demikian. Jadi kalau naik haji yang penting niat dan jelas. Bicara sah, laksanakan rukunnya. Maka dijawab sah itu sholat, hajinya. Ya. Jemaah tolong direnungkan supaya masuk kepada kualitas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk Pak Effendi lebih ditingkatkan lagi aja Iya, ibadahnya. masih ada banyak kesempatan waktu kok. Baik. Dan pada Anda yang masih ingin curhat, kami masih hadir di 0218511836. Silahkan mencurahkan apapun permasalahan Anda, boleh masalah keluarga dan lain sebagainya ya Ustaz ya. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Mas siapa Mas? Waalaikumsalam. Mas siapa Dari maaf? Pak Yanto. Dari Pak Yanto. Yanto, Pak Yanto Iya. ya. Pak Yanto di mana Pak Yanto? Di Bogor. Di Bogor, silahkan Pak Yanto. Iya, Bogor. Mhm. Saya mau tanya Pak Ustadz. Iya, silakan Pak Yanto. Seandainya saya pergi ke sang Ustadz gitu. Saya sakit. Dikasih obat. Dikasih obat. Minyak sama air. Minyak sama air. Iya. Ya, Pak Yanto. Langsung saya sembuh. Apakah itu musyrik Ustadz? Saya melihat penjelasannya itu. Baik, Pak Yanto. Cukup itu aja curhatnya Pak Yanto? Oke. Ya. Baik, buat Pak Yanto saya jawab. Merujuk kepada hadis Nabi, di mana As-Said Ahmad Al-Hasimi mengutip hadis Nabi menyebutkan, wa antum tad'una wa antum muqinuna bil ijabah. Ketika kamu berdoa, apa? Tanamkan dalam hati kita keyakinan yang mesti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Air nggak ada apa-apanya. Tapi yang jadi manjur, yang sehingga itu bisa sembuh, bukan airnya. Tapi di situ turun pertolongan Allah yang wasilahnya, asbabnya lewat air. Nah seandainya Pak Yanto ketika berobat lantas tabibnya memberikan air, ingat jangan menomorsatukan airnya. Tapi tetap nomor satunya Allah. Cuman di sini apa? Kita berwasilah di mana Allah menyebutkan kan, Nabi juga menganjurkan ketika kita ketemu dengan orang-orang yang soleh, yang alim, minta doa oleh mereka. Karena boleh jadi doanya akan lebih cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kasus Pak Yanto tadi, Pak Ustadz pakai disembur segala, udah gitu dikasih minyak, dikasih bekal-bekal yang lain gitu, hitungannya musyrik atau gimana Ya, Ustadz? jadi jangan sampai salah niat di dalam hatinya. Seandainya memang terjadi demikian, kemudian kita menomorsatukan itu, maka Allah menjadi nomor 2, maka termasuk kena daripada apa? Kita melaksanakan larangan Allah. An-Nisa ayat 43, di mana Allah menyebutkan ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Termasuk kategori musyrik. Tapi ketika kita, ya tolong tanamkan dalam hati kita, airnya itu nggak ada apa-apanya. Itu sempurna hanya sebatas, tapi kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita yakin minta doakan kepada orang yang soleh itu. Dan kepada Bapak Yanto, semoga sudah jelas ya jawaban dari Ustadz Taufikur Rahman. Dan kami juga masih membuka line telepon kami di 0218511836, tapi sabar dulu karena kami akan kembali sesaat lagi. Mbak Reva.
Takut akan kematian. Oh, udah pernah nih. Oke, 20. Wajar kali. Pemirsa, terima kasih untuk masih setia bersama kami, Curhat Bareng Ustadz. Kami masih hadir dan juga masih setia menantikan curhat Anda di 021 8511 836. Jadi silahkan menelpon karena kami akan, insya Allah ada Ustadz Taufikur Rahman juga yang akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan Anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Reza Reva. Di mana Mbak Iya. Reva? di Jakarta. Oh iya, Mbak Reva di Jakarta, silahkan mau curhat apa Mbak Reva? Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reva. Silakan. Iya. Pak Ustadz, saya mau tanya. Ya. Akhir-akhir ini kenapa ya saya takut akan kematian. Kalau ada orang yang meninggal, saya takut mati. Takut dikubur tuh seperti apa, di hari kiamat itu seperti apa gitu. Ada awalnya mungkin apa dari mimpi atau dari lihat apa gitu Mbak Reva? Awalnya apa ya, aku sering gini Mbak Mona, aku sering dimimpiin, sering mimpi digigit ular kobra yang gede, ular yang ngejar-ngejar kayak gitu. Terus aku sempat nanya sama kiai, katanya ada orang yang jahil sama aku. Nah terus aku parno seperti ini dari bulan Februari setelah. Sampai sekarang? Iya, jadi kalau aku sendiri nih Mbak ya, kalau aku sendiri aku takut gitu. Tapi kalau ada orang pikiran kayak begitu tuh nggak ada. Tapi kalau udah nyampe kamar aku sendiri, hawanya takut, parno. Oke. Kayak di sebelah kiri ada yang manggil Baik, gitu. ya Mbak Reva dicoba untuk dijawab ya. Gimana Ustadz? Karena saya juga kadang-kadang takut juga nih akan kematian Ustadz. Bicara kematian merujuk kepada firman Allah surat Al-A'raf ayat 34. Apa bahasa Allah? Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, likulli ummatin ajal, setiap umat yang hidup di muka bumi pasti akan menemui ajal. Dan ajal kalau sudah datang, la yastakhiruna sa'atan. Tidak bisa dimundurkan walaupun hanya sedetik. Wa la yastaqdimun, juga bisa dimajukan walaupun hanya saat. Jadi bicara yang namanya takut kematian, ya bukan hanya siapa saja, bahkan mesti tertanam di dalam hati kita. Apa? Ada rasa khauf kalau bahasa ulama-ulama itu. Ada rasa takut akan kematian itu. Nah paling enggak di sini makanya harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri bagaimana? Nah kalau misalkan tadi Mbak Reva ketika sini ada rasa takut yang demikian, ada bisikan-bisikan itu, jawabannya Allah telah memberikan jawaban buat Mbak Reva. Bisa dilihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu, orang-orang yang mengatakan diri mereka beriman. Tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dia akan tenangkan hati mereka dengan ingat kepada Allah. Makanya di akhir ayat ini Allah menyebutkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan yang namanya hati kita. Jadi kita wajar aja kalau takut akan kematian Ustaz. Bahkan mesti ada rasa takut. Karena kata Nabi di dalam keterangan hadis yang lain, datang malaikat Jibril kepada Nabi, apa kata Jibril? Ya Muhammad isma syi'ta, fa innaka mayitun. Muhammad, hidup terserah kamu, tapi hati-hati, kamu bakal yang namanya menemui kematian. Baik Mbak Reva, kita semua mungkin wajar-wajar aja kalau takut akan kematian, tapi kita sendiri harus bersiap ya Ustadz ya. Betul. Dan Anda masih bisa menelpon kami di 021 8511 836, silahkan karena kami masih menantikan curhat Anda. Masih ada Ustadz Taufikur Rahman juga yang bersedia mendengarkan curhat Anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Ani di Padang. Ibu Ani di Padang. Iya. Baik, selamat pagi Padang, silahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani, silakan. Pak Ustadz, Ya. saya mau nanya nih Pak Ustadz. Saya ibu rumah tangga.
waktu suami saya sholat. Terus setelah itu sudah berapa lama gitu suami saya nggak sholat lagi Pak Ustadz. Iya. Padahal saya sudah berdoa, telah mengingatkan suami sholat lah. Selagi kita badan sehat, sholat. Tahu suami saya juga belum mengerjakan sholatnya Pak Ustadz. Terus saya sudah sholat tahajud, sudah memohon kepada Allah. Tapi belum juga ya Allah, Allah memberikan petunjuk pada suami saya Pak Ustadz. Padahal anak-anaknya sholat semuanya Pak Ustadz. Iya. Saya inginkan gitu Pak Ustadz, suami saya sebagai imam di atas rumah tangga saya dan keluarga saya ya Pak Ustadz. Ya. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Ya, Ibu Ani di Padang. Meyakinkan Pak Ustadz. Gimana cara meyakinkan suami supaya bisa sholat? Iya, buat Ibu Ani di Padang, untuk menambah motivasi buat ibu bisa lihat di dalam surah Al-Qasas ayat ke-56 dan dalam surah Al-Baqarah ayat 272. Di mana Allah menyebutkan, innaka la tahdi liman ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha'. Allah menyinggung kepada kita, apa kata Allah? Innaka, sesungguhnya engkau, la tahdi liman ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha', akan tetapi yang berhak memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ayat ini untuk menjadi motivasi buat ibu, hanya ingat, jangan pernah berputus asa untuk selalu berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu diingatkan, ya mudah-mudahan suami bisa mendengar, bicara istri maupun suami ini tanggung jawabnya sangat amat berat. Merujuk kepada hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawab terhadap apa yang kita pimpin. Lebih-lebih sebagai suami, dia akan dimintakan tanggung jawab terhadap dirinya yang dia pimpin. Sekarang sudah punya istri, maka buat istrinya juga anak-anaknya. Nah, makanya mudah-mudahan ya buat Ibu Ani terus berdoa dan berdoa, apalagi ibu sering melaksanakan munajat di waktu tahajud. Mudah-mudahan kita bantu juga untuk mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada suami ibu. Kalau kepada Ibu Ani nih, apa masih punya kewajiban untuk terus memberitahukan kepada Jelas, suami juga? terus ya, untuk mengingatkan, jangan sampai udah putus ada kata visi atau putus Baik. asa. Oke. Selalu. Ustadz Taufikur Rahman, terima Iya. kasih banyak pertanyaan dari Ibu Ani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Ustadz. Mudah-mudahan Mampir lagi. buah markisa dari nah, Sukabumi. apa itu, Mudah-mudahan Ustadz? para pemirsa bisa memahami. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak juga kepada Anda yang sudah setia menonton kami pukul 4:30 pagi sampai pukul 5 pagi. Dan Anda jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada topik pagi. Saya Mona Ratuli mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi